Bab 1611, Bertarung Seri. Dev telah menyakiti perasaannya, dia tidak akan melepaskan Dev dengan mudah. Benar saja, raut wajah Dev langsung berubah menjadi muram setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut August. Sebuah aura membunuh yang mengerikan meletus dalam tubuh Dev, seketika seluruh arena bela diri seakan-akan berubah menjadi musim dingin yang membeku. Semua orang bergidik dan gemetar tanpa sadar. August, kamu telah berhasil membuat saya marah. Dev menggertakkan gigi dan suaranya terdengar sangat mengerikan seolah-olah berasal dari alam neraka tingkat ke-9, membuat hati semua orang bergidik. Merasakan aura yang terpancar dari tubuh Dev, hati August ikut bergetar. Dia agak menyesal, tidak seharusnya dia memancing emosi Dev sampai sedemikian rupa. Seseorang yang sedang marah, mungkin dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada biasanya. Jangan pernah menganggap remeh, aura kekuatan orang ini sangat menakutkan. Saat itu, roh spiritual di dalam diri August sedang berbicara. August memandang Dev dengan tatapan penuh waspada, tidak ada lagi tatapan penghinaan dan kesombongan yang barusan ditunjukkannya. Kekuatan seorang master guru tingkat puncak seperti Dev ternyata bisa membuat seorang grandmaster guru seperti dirinya meningkatkan kewaspadaan, harus dikatakan kekuatan Dev memang benar-benar hebat. Saat ini, Dev yang sedang marah memancarkan cahaya keemasan yang konstan dari tubuhnya, kedua tinjunya dikepalkan erat-erat di atas tinju kanan Dev tampak kekuatan naga ilahi terus menggumpal menjadi padat. Tinju cahaya suci. Dev berbalik ke arah August dan menghantamkan tinjunya. Pukulan itu diikuti suara raungan naga, tampak seekor naga emas yang menyerang ke arah August. Melihat kejadian ini, August mengibaskan tangannya dan sebuah gelombang energi langsung membentuk penghalang di depannya. Tetapi dalam sekejap naga emas telah berhasil menerobos tenaga penghalang itu dan membuka mulut besarnya yang berdarah ke arah August. Melihat hal ini August segera membuat segel dengan satu tangan, kemudian dengan cepat membuat goresan di udara, maka segera terlihat munculnya sebuah segel hitam yang langsung menuju ke arah naga emas. Segel itu langsung menutupi tubuh naga emas, naga yang awalnya bersinar dengan cahaya keemasan kilauannya segera menghilang, sampai akhirnya naga emas dan segel itu sama-sama menghilang. Dev ini benar-benar sangat kuat, dengan kekuatan Master Guru tingkat puncak, dia bertarung melawan Grandmaster Guru, dan ternyata mereka bertarung dengan hasil seri. Ada orang yang memberi komentar dengan nada terkejut. Baru saja kata-kata itu selesai diucapkan, segel yang telah menghilang tiba-tiba muncul, dan kemunculannya kali ini terjadi secara mendadak sehingga Dev pun tidak sempat bereaksi. Segel itu menghantam dada Dev dengan sangat keras sehingga tubuh Dev langsung terpental ke belakang. Kekuatan Grandmaster Guru benar-benar mengerikan. Astaga, saya pikir pertarungan ini mendapatkan hasil seri, ternyata August masih memiliki jurus simpanan. Orang yang barusan mengatakan pertarungan berlangsung seri, seketika mendapat tamparan di wajahnya. Melihat tubuh Dev terpental ke belakang oleh pukulan itu, Thomas, Ellie dan lainnya merasa sangat khawatir. Tetapi Dev tidak terluka parah, saat tubuhnya mundur ke belakang, Dev telah melancarkan serangan balik, tinjunya langsung dilontarkan ke depan. Terdengar suara desiran angin yang padat, selanjutnya tampak sebuah telapak tangan emas yang langsung menghantam ke tubuh August. Tubuh August juga terpental ke belakang, tidak jauh berbeda dengan kondisi Dev. Meskipun serangan kali ini tidak menyebabkan kerusakan yang berarti bagi keduanya, tetapi hasilnya boleh dikatakan imbang. Hasil seri ini membuat August kehilangan muka, karena bagaimanapun Dev hanya berada di puncak kekuatan Master Guru, sedangkan dia dapat melawan seorang Grandmaster Guru dengan hasil seri, August pasti merasa malu. Dev, jika saya tidak bisa membunuhmu hari ini, saya akan meninggalkan dunia seni bela diri mulai sekarang. August menggertakkan gigi dengan amarah yang membludak. Jangan khawatir, kamu tidak akan meninggalkan dunia seni bela diri karena yang akan kamu tinggalkan adalah seluruh dunia ini. Selesai berkata, tubuh Dev tiba-tiba menghilang, digantikan dengan seberkas cahaya keemasan yang menekan ke arah August dengan cepat. Dev memiliki tubuh emas tak terhancurkan yang melindungi tubuhnya, ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat dan sesat, dia mampu menggunakan keunggulannya dengan lebih baik dalam pertarungan jarak dekat. August melihat Dev mencoba mendekatinya dan melancarkan pertarungan jarak dekat, tubuhnya juga memancarkan cahaya hitam, diikuti seluruh tubuhnya dibungkus oleh cahaya hitam tersebut, sama seperti tubuh emas tak terhancurkan milik Dev yang membentuk sebuah baju zirah yang melindungi seluruh tubuhnya. Bab 1612, sudah termasuk sangat bagus. Sekarang di luar tubuh August, ada sel berkas cahaya putih yang redup terus berkedip-kedip seperti cahaya Buddha. Dev, apakah kamu pikir cuma kamu yang memiliki tubuh fisik yang kuat? Tubuh saya ini juga telah mengalami penderitaan badai petir, tidak kalah dibandingkan punyamu. Sambil berkata August telah menghantarkan tinjunya. Dua orang itu saling menyerang, dan energi yang terpancar keluar sangat besar bagaikan gempa bumi menyebabkan semua orang di sekitarnya menjauh. Setiap kali mereka berbenturan, langit dan bumi berguncang, dan muncul sebuah riak di kehampaan seolah-olah akan merobek seluruh kehampaan tersebut. Mereka berdua melancarkan serangan tanpa batas, setiap serangan dilancarkan dengan kekuatan penuh.
Aura dalam tubuh August menjadi semakin kuat, dengan bantuan roh spiritual, semakin bertarung August menjadi semakin gagah. Sebaliknya Dave mulai terlihat sedikit kewalahan. Dengan kekuatan Master Guru tingkat puncak memang agak sulit untuk menghadapi August, yang sudah mencapai tingkat ketiga Grandmaster Guru. Kekuatan yang dihasilkan dengan peningkatan ke alam Grandmaster Guru memang meningkat secara drastis. Dave mampu melawan August hingga saat ini sudah cukup luar biasa. Ketika Dave sedang bertarung melawan August, di dalam kantor Majelis Perlindungan Hukuni Kota Gamma, Junior sedang berkata kepada Tuan Graham, "Tuan Graham, Dave sedang bertarung melawan August di arena bela diri." "Oh, jadi Dave sudah kembali?" Tuan Graham sedikit terkejut. Apakah dia sudah menerobos tingkat Grandmaster Guru? Belum, baru mencapai tingkat puncak Master Guru. Tetapi meskipun dia baru mencapai tingkat puncak Master Guru, tetapi tidak terlihat kalah saat bertarung dengan August. Junior menjawab. Belum menerobos Grandmaster Guru? Tuan Graham mengerutkan keningnya. Jika belum menerobos Grandmaster Guru, dia sama sekali bukan tandingan August. Ayo kita pergi melihat. Selesai berkata, Tuan Graham langsung bangkit dan menuju ke arena bela diri. Ketika Tuan Graham membawa Junior sampai ke arena bela diri, Dave telah bertarung melawan August tidak kurang dari 100 jurus. Sekarang aura kekuatan dari tubuh Dave semakin lama semakin lemah. August dapat merasakan kekuatan Dave yang semakin melemah, hal ini membuat kepercayaan dirinya semakin meningkat dan dia menjadi semakin sombong. Hahaha, Dave, dalam 100 jurus, saya pasti bisa membunuhmu. Tetapi kamu sudah termasuk luar biasa karena dengan kekuatan seorang Master Guru tingkat puncak kamu mampu bertarung melawan saya hingga saat ini. Selesai berkata, August melayangkan sebuah pukulan keras, tubuh Dave langsung terhempas dan terbang keluar. Tubuh emas tak terhancurkan juga mengalami keretakan parah. Tatapan Dave membeku dan dia menatap August dengan dingin. Dia tahu apa yang dikatakan August memang benar, jika terus bertahan seperti ini, Dave tidak akan mampu bertahan 100 jurus. Kekuatan August yang meningkat pesat sungguh berada di luar dugaan Dave. Dave akan segera tamat riwayatnya, bagaimanapun juga perbedaan tingkatan ini terlalu besar. Dia dapat bertarung hingga saat ini, sudah termasuk sangat bagus. Kelihatannya di masa depan, komunitas bela diri Kota Gamma harus hidup di bawah cengkeraman maut August. Sepertinya tidak ada yang dapat menyangkal bahwa August akan menjadi orang nomor satu dalam komunitas bela diri Kota Gamma. Banyak orang yang dapat melihat Dave akan segera mengalami kekalahan. Cepat bertindak, serap kekuatan pemuda ini, siapa tahu di kemudian hari dapat membantumu menerobos tahap Malaguru. Pada saat itu, seluruh negara Arunika bahkan seluruh dunia akan tunduk di bawah kakimu. Di dalam benak August, terdengar sebuah suara parau yang terus mendesaknya dengan cemas. Mahaguru, Mahaguru. Sebuah cahaya terang memancar dari mata August, diikuti puncak kepalanya mulai memancarkan sinar berwarna hitam. Di dalam sinar ini terdapat tenaga tekanan yang tidak terbatas, langsung menekan ke arah Dave dengan kekuatan yang menghancurkan. Aura kekuatan yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh arena bela diri, membuat semua orang kewalahan hingga sulit bernafas dan menyebabkan banyak orang sampai jatuh berlutut di atas tanah. Di sisi lain Dave menggertakkan giginya dengan kuat saat dia merasakan aura tersebut, cahaya keemasan bersinar di atas tinjunya. Untaian kekuatan naga lahi, bertambah di atas tinjunya, membuat tinju Dave bertambah besar beberapa kali lipat. Tinju cahaya suci. Setelah berteriak marah, Dave menghantamkan tinjunya dan angin yang dihasilkan dari hantaman tersebut langsung mengarah ke atas. Bab 1613, tidak akan mati dengan semudah itu. Cahaya hitam seketika saling bertabrakan dengan semburan angin yang dihasilkan oleh tinju Dave. Terdengar suara ledakan yang sangat besar. Semburan angin yang dihasilkan tinju Dave langsung dihancurkan oleh cahaya hitam dan menghantam ke tubuh Dave dengan keras. Tubuh Dave terlempar lurus ke udara. Tubuh Dave terlempar tinggi kemudian jatuh dengan keras ke bawah. Bam! Tubuh Dave langsung menghiantam arena bela diri sehingga membentuk sebuah lubang yang dalam. Perlu diketahui arena bela diri ini sengaja dibangun untuk kompetisi, dan bahan yang digunakan adalah batu berlian yang sangat keras, bahkan ditambah dengan formasi barisan. Tetapi meskipun sangat keras, arena ini tetap dihantam sampai membentuk sebuah lubang yang dalam. Perlahan-lahan Dave bangkit dari dalam lubang itu sambil menggerakkan gigi. Saat ini August memandang Dave dari atas, seperti seorang dewa. Hahaha, kamu bukan tandingan saya, meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, juga tidak ada gunanya. August tersenyum dingin. Saat ini, di atas kepala August ada sebuah cahaya hitam lain, yang seketika melesat seperti petir menuju ke arah Dave. August tidak akan berhenti sampai Dave menemui ajal di depan matanya. Pertarungan hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara dia dan Dave, harus ada satu orang yang mati. Melihat keadaan ini, tangan kanan Dave melakukan gerakan dan pedang naga muncul di tangannya. Ditambah dengan kekuatan naga ilahi, pedang naga di tangannya memancarkan sinar yang sangat terang. Aliran energi terpancar keluar dari tangan Dave dan menempel di atas badan pedang naga.
Seolah-olah dapat merasakan posisi Dev yang sedang terancam, pedang naga terus-menerus mengeluarkan suara mendengung. Teknik pedang 9 bayangan, jurus pedang pertama. Dev berteriak dalam kemarahan, sebuah kilatan pedang yang menakutkan langsung beraksi. Kilatan pedang yang melesat keluar dengan kejam bertabrakan dengan cahaya hitam, tetapi tidak memberikan efek apapun. Seperti ngengat yang menyambar api. Sewaktu kilatan pedang menyentuh cahaya hitam, seketika hilang tak berbekas di udara. Melihat ini, wajah Dev berubah menjadi keras sambil menggerakkan gigi. Jurus pedang kedua. Swoosh! Terlihat sebuah kilatan pedang yang lain melesat keluar. Tetapi hasilnya tetap sama, aura pedang langsung runtuh pada sentuhan pertama, sama sekali tidak menimbulkan efek apapun. Melihat cahaya hitam yang semakin mendekat, aura kematian yang mengerikan segera menyelimuti tubuh Dev. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dev berteriak dengan pedang naga di tangan. Ah! Setelah itu, sambil memegang pedang naga Dev menyambut datangnya cahaya hitam itu secara langsung. Bam-bam! Cahaya keemasan dan cahaya hitam langsung bertabrakan, menimbulkan gelombang energi yang sangat besar. Seluruh arena bela diri seketika tenggelam dalam cahaya putih. Semua orang, menutup mata mereka erat-cerat, tidak dapat menahan pancaran cahaya itu sama sekali. Cahaya itu begitu menakutkan, sampai menjatuhkan banyak orang yang berada di luar radius 100 meter. Perlahan-lahan, pancaran cahaya mulai membuyar dan gelombang energi mulai menghilang. Pandangan semua orang langsung tertuju ke arah arena bela diri dan menemukan Dev berada di tengah lubang yang dalam dengan tubuh berlumuran darah, cahaya yang memancar dari tubuhnya sudah menghilang, dan pedang naga terlihat menancap di sisi Dev. Apakah sudah mati? Tidak mungkin dia mati dengan semudah itu, bukan? Terdengar bisikan orang banyak. Kak Dev. Thomas dan lainnya melihat kejadian ini seperti orang gila, langsung menyerbu ke atas arena. Ellie juga melompat dan berada di sisi Dev dalam sekejap. Dev, Dev. Ellie terus memanggil Dev, tetapi mata Dev tertutup rapat seperti tidak sadarkan diri, hanya terdengar suara nafasnya yang lemah samar-samar. Kak Dev, sadarlah, kamu tidak boleh mati. Thomas menangis, seorang pria sejati menangis dengan suara keras di depan ratusan orang. Sedangkan Wenny memandang Dev yang tidak bergerak, kemarahan membuncah di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, cahaya putih memancar dari tubuh Wenny, diikuti munculnya baju besi putih yang langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev. Cahaya suci berwarna putih menyelimuti seluruh tubuh Dev, tampak seolah-olah sedang menyembuhkan lukanya. Bab 1614, sangat berbakat. Tetapi Dev tidak bergerak, tampaknya tidak memberikan efek sama sekali. Haha, kalian tidak bisa menyelamatkannya. August tertawa senang. Thomas dan lainnya menatap August dengan marah, aura mereka dengan cepat melonjak naik. Walaupun harus mati, mereka juga tidak mungkin membiarkan August membunuh Dev. Kalian manusia tidak berguna, masih berharap bisa menghentikan saya? August tersenyum semakin lebar ketika merasakan aura membunuh yang membludak di tubuh beberapa orang ini. Thomas dan lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan mata mereka terpancar hawa dingin yang mengerikan, hal ini menunjukkan mereka sudah bersiap-siap hendak mengadu nyawa. Tuan Graham, bagaimana ini? Saat itu, di tengah kerumunan orang terdengar Junior bertanya kepada Tuan Graham. Sekarang Dev akan segera mati, tetapi Junior melihat Tuan Graham ternyata belum bermaksud untuk bertindak. Tunggu sebentar, Dev tidak akan mati semudah itu. Tuan Graham berkata lirih dengan mata terpaku. Begitu Tuan Graham selesai berkata, dia melihat tubuh Dev tiba-tiba memancarkan setitik cahaya. Seluruh tubuh Dev seakan-akan berubah menjadi seberkas cahaya. Selanjutnya langit mendung, awan gelap dan kilat menyambar-nyambar. Tubuh Dev perlahan-lahan melayang ke tengah udara, seluruh tubuhnya berada di dalam cahaya tersebut. Apakah ini yang disebut badai petir? Mungkinkah Dev akan segera menerobos? Mana mungkin, siapa yang menerobos badai petir dalam keadaan tidak sadarkan diri? Pemandangan ini begitu mengerikan, lihat betapa dahsyatnya sambaran petir itu. Semua orang sedang memandang fenomena ans yang tengah berlangsung di udara, semuanya bergumam dengan kaget. Bam bam bam. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang meledak nyaring, diikuti sebuah kilatan petir yang langsung menyambar tubuh Dev. Tubuh Dev yang sedang melayang di tengah udara, seketika tersambar petir dan jatuh ke bawah lalu tercium bau gosong yang sangat kuat. August yang melihat pemandangan ini tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini benar-benar pertolongan Tuhan, bahkan langit pun tidak tahan terhadap Dev sehingga melepaskan badai petir yang begitu besar. Sekarang tidak perlu saya bertindak, sebentar lagi Dev akan mustahil terbakar. August tertawa terbahak-bahak. Thomas sangat cemas sampai hendak melompat ke atas menyelamatkan Dev. Seorang pria kuat yang berurat besi dan bertulang baja juga tidak mungkin dapat menahan badai petir yang begitu dahsyat.
Jangan bergerak, dengan kemampuanmu yang sekarang, sebelum kamu berhasil menjangkaunya, kamu sudah akan hancur menjadi debu oleh kekuatan petir itu. Kita harus percaya kepada Dev, saya yakin dia pasti bisa menerobosnya. Kata Ellie sambil menarik Thomas. Thomas tidak punya pilihan lain selain mengangkat kepala menatap udara sambil berdoa agar Dev bisa melewatinya. Bam bam bam. Terdengar suara guntur yang menggelegar sambung menyambung seakan-akan datang dari ujung langit. Krek. Sekali lagi sebuah kilatan petir menyambar dan menghantam tubuh Dev dengan keras. Kali ini, tubuh Dev seketika meletus dan memancarkan rahaya seperti bola api. Ada orang yang menghela nafas, tetapi ada juga yang bersukacita melihat pemandangan itu. Sedangkan Ellie, Thomas dan lainnya dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Setelah menerobos Grandmaster Guru ternyata dia juga mengalami 2 kali badai petir, tampaknya pemuda ini benar-benar berbakat, untung saja kamu berhasil melukai dia dengan serius sebelumnya, kalau tidak akan merepotkan jika dia berhasil menerobos. Suara parau di dalam benak August berkata. August juga merasa sangat beruntung, jika benar-benar membiarkan Dev menerobos badai petir yang begitu mengerikan, diperkirakan mungkin dirinya bukan tandingan Dev lagi. Tuan Graham. Junior berteriak dengan cemas kepada Tuan Graham di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sekarang tubuh Dev seperti bola api membara yang akan segera terbakar menjadi abu. Mata Tuan Graham tertuju pada cahaya yang menyala bagaikan bola api tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kejadian ini, Junior hanya bisa menatap kembali rubuh Dev. Di bawah kesaksian orang banyak, cahaya di tubuh Dev perlahan-lahan menghilang, kemudian Dev yang pada awalnya sedang terbaring, sekarang ternyata sudah dalam posisi berdiri. Mata Dev memancarkan 2 baris sinar cahaya panas, dari tengah udara menyapu ke arah kerumunan orang banyak. Bab 1615, belum mati. Melihat keadaan ini Thomas bersorak kegirangan. Sedangkan kerumunan orang banyak dapat menghela napas lega, dengan wajah penuh rasa takjub. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev bisa selamat dari badai petir yang mengerikan ini. Ketika melihat Dev tidak mati, wajah August terlihat muram dan keras. Saat itu, Dev bagaikan makhluk abadi yang berdiri di tengah udara, tetapi awan hitam yang berada di atas kepalanya belum lenyap sama sekali. Bam bam bam. Selanjutnya, terdengar lagi suara gemuruh surgawi yang menggelegar dan sambung menyambung. Apa? 3 kali badai petir? Apakah ini sudah gila? Aneh, benar-benar aneh. Semua orang ternganga kaget saat mendengar suara gemuruh surgawi yang menggelegar dan sambang menyambung. Saat ini, bahkan Tuan Graham juga terlihat sedikit terkejut. Sedangkan orang yang paling terkejut adalah August. Dia sendiri menerobos Grandmaster Guru dengan mengalami 1 kali badai petir. Meskipun begitu, dia sudah dianggap sebagai salah satu dari sejuta orang yang berbakat. Tetapi sekarang, Dev ternyata mengalami 3 kali badai petir? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Hal ini langsung meruntuhkan rasa percaya diri August yang tinggi. Hentikan dia, cepat hentikan dia, tidak boleh membiarkan dia melewati badai petir ini, kalau tidak segalanya akan berakhir. Saat ini, suara parau di benak August terus mendesak dengan cemas. Pelan-pelan August kembali bereaksi, setelah menarik napas dalam-dalam, tubuhnya mulai memancarkan aura berwarna hitam. Dengan cepat aura berwarna hitam ini menyatu di atas telapak tangan August. Cegat dia, dia mencoba menyerang Kak Dev. Saat ini Thomas menyadari August bermaksud turun tangan terhadap Dev. Perlu diketahui saat menerobos adalah saat yang paling rentan, jika August turun tangan menyerang Dev pada saat ini, Dev pasti berada dalam bahaya. Thomas berteriak dan bergegas maju tanpa memedulikan mara bahaya. Manusia tidak berguna. August bahkan tidak melihat ke arah Thomas, dia hanya mengibaskan tangannya dengan pelan. Tubuh Thomas langsung terpental dan terbang keluar. Melihat semua ini, Ellie pun ikut melompat. Tetapi baru saja mendekati August, Ellie langsung terlempar oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, dia sama sekali tidak bisa menghentikan August. Kaki August sedikit bergetar dan seluruh tubuhnya melompat ke udara. Pada saat August melompat, sebuah cahaya suci berwarna putih menyelimuti seluruh tubuh August. Cahaya putih ini sempat menyebabkan tubuh August bergetar dan roh spiritual di dalam dirinya langsung bersembunyi. Terlihat Wenny mengenakan baju zirah berwarna putih dan cahaya putih memancar keluar dari tubuhnya lalu melilit tubuh August. Badai petir semakin mendekat, dan sepertinya akan segera terjadi. Ah! August tidak punya banyak waktu lagi, setelah berteriak keras sambil meronta dia berhasil melepaskan lilitan cahaya putih. Sedangkan Wenny seperti orang yang mengalami serangan berat, setelah menyemburkan darah segar dari mulutnya, seketika dia jatuh terkapar di atas tanah. Marilah! Seluruh tubuh August berubah menjadi cahaya hitam yang langsung menyerang ke arah Dev. Krek! Pada saat ini, badai petir menyerang sekali lagi. Kilat dan petir yang sangat besar menyambar dengan dahsyatnya.
Bertepatan saat ini August sampai di depan Dev, akibatnya dia terlempar keluar oleh tenaga petir yang sangat dahsyat itu. August hanya bisa menyaksikan bagaimana badai petir menyambar tubuh Dev. Seluruh tubuh Dev seolah-olah ditembus oleh sebuah cahaya yang melesat dari atas. August hanya bisa berdoa dalam hati agar Dev tidak selamat dari badai petir kali ini. Perlu diketahui ini adalah badai petir yang berlangsung 3 kali berturut-turut dan tenaga serangannya makin lama makin kuat. Semua orang memperhatikan dengan tegang sambil menunggu apakah Dev bisa selamat dari badai petir kali ini. Bahkan wajah Tuan Graham juga tampak tegang. Saat ini, seluruh tubuh Dev telah berubah menjadi transparan sehingga tulang dan darah dalam tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Bab 1616, masih ingin melarikan diri? Dantian di dalam tubuh Dev sedang berputar dengan liarnya, sementara bibit jiwa baru itu pelan-pelan mengalami perubahan. Bibit jiwa baru yang semula berukuran sebesar ibu jari, perlahan-lahan mulai tumbuh dan fitur wajah serta indera mulai terlihat jelas. Ini adalah versi Dev dalam bentuk ini. Namun seiring dengan berubahnya fitur indera dari jiwa baru, penampilan fisik Dev juga berubah. Secara teoritis, dia dapat mengubah bentuk fisiknya sesuka hati tanpa dikendalikan oleh hukum langit dan bumi. Tetapi sekarang, dengan menipisnya energi spiritual, apakah masih mungkin mengeratkan kemampuan untuk mengubah penampilan fisik? Tetapi Dev tidak peduli dengan perubahan penampilan fisiknya, yang dia butuhkan adalah kekuatan, dia membutuhkan perubahan kekuatan. Tiba-tiba Dev membuka matanya, dalam sekejap tampak 2 sinar cahaya melesat keluar dari mata Dev. Awan gelap yang tergantung di udara langsung buyar terkena sinar cahaya ini. Saat ini aura kekuatan dalam tubuh Dev telah mengalami perubahan dan lompatan besar. Bahkan tubuh fisik Dev juga menjadi puluhan kali lipat lebih kuat. Ini semua adalah manfaat yang didapat dari sebuah terobosan besar. Melihat Dev yang baru mengalami terobosan, wajah Li August menjadi jelek seperti abis makan kotoran. Dulu sewaktu Dev masih Master Guru peringkat puncak dan belum berhasil menerobos, August bahkan tidak bisa mengalahkannya dengan cepat. Sekarang Dev telah berhasil menerobos, jadi hampir tidak mungkin untuk mengalahkan Dev, lagi pula kali ini Dev membuat terobosan setelah mengalami 3 kali badai petir, ini benar-benar gila. Pergi, cepat pergi. Suara parau itu terus mendesak dalam benak August. August sudah berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi saat dia berbalik, terdengar suara Dev di samping telinganya. Menangkala masih belum diputuskan, mengapa kamu sudah buru-buru ingin pergi? Bukankah kamu yang mengatakan bahwa hari ini salah satu di antara kita harus mati? Dev berkata dengan dingin. Hati August tergetar, dia tidak tahu bagaimana Dev tiba-tiba bisa muncul di sampingnya. Cepat lari, jangan hiraukan dia. Suara parau di dalam benaknya terus mendesak. August tidak menoleh ke belakang, dia terus melanjutkan niatnya melarikan diri. Dan di belakang August, muncul sebuah bayangan hitam diikuti sebuah tangan hitam besar yang menamparkan ke arah Dev. Itu adalah roh spiritual yang menampakkan wujudnya, dia sedang mengulur-ulur waktu agar August bisa melarikan diri. Kamu hanya sebuah roh spiritual tanpa tempat tinggal, kamu juga berani menyerang saya. Dev mendengus dingin, telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan dan nyala api berwarna biru, dia segera mengibaskan tangannya. Saat Dev dan tangan hitam saling bersentuhan, tangan hitam langsung meledak, dan dari belakang August, terdengar sebuah jeritan ngeri. August tidak berani menoleh ke belakang, tetapi terus berlari secepat mungkin, keringat dingin sudah mengucur deras di dahinya. Saat ini August sudah kehilangan kepercayaan diri, dalam hatinya merasa sangat ketakutan. Cepat, ucapkan mantra spasial, agar dia terjebak. Suara parau dalam benak August berkata. Suaranya terdengar sedikit panik, barusan dia menyerang dan terluka oleh Dev, roh spiritual ini. Mulai meraih lakut. August buru-buru mengucapkan mantra pembeku gerakan, selanjutnya seluruh ruang hampa mulai berputar dan berubah bentuk. Semula posisi Dev dan August yang saling membelakangi satu sama lain, sekarang tampak seperti terpisah jauh, namun juga seperti berdekatan. Mantra spasial? Dev menyeringai, mantra spasial ini tidak terlalu bagus. Sambil berkata, Dev menghantamkan tinjunya ke ruang hampa di depannya, hanya terlihat berkelebatnya cahaya keemasan di dalam ruang hampa, kemudian diikuti suara ledakan yang sangat kuat. Seluruh ruang hampa langsung dihancurkan oleh Dev. Ruang hampa itu pecah dan sekali lagi Dev dapat melihat dengan jelas August yang berlari di depannya dengan wajah penuh kepanikan. Masih mencoba untuk melarikan diri. Dev melangkah maju, bayangan tubuhnya seketika muncul di hadapan August, diikuti tinju emasnya menghantam dada August dengan keras hingga memuntahkan darah segar. Tubuh August langsung terpental membentuk kurva parabola di tengah udara. August yang sudah berhasil melarikan diri agak jauh, kini terkena serangan tinju Dev sehingga terpental kembali ke arena bela diri. Tubuhnya langsung terbanting keras ke arena bela diri dan matanya menatap sekeliling dengan ketakutan. Semua orang menatap August, lalu meledak dalam tawa dan hinaan. Bab 1617, berpikir terlalu berlebihan.
August bangkit lalu menatap sekilas ke arah orang-orang yang menertawakannya. Merasakan aura membunuh yang keluar dari tubuh August, orang-orang itu seketika menutup mulut mereka, karena pertarungan belum berakhir, siapa yang bisa menjamin Dave yang akan memenangkan pertarungan ini pada akhirnya? Tadi Dave juga berada dalam posisi di bawah angin, tetapi berhasil menerobos di tengah-tengah pertempuran. Jika August juga mendapat kesempatan membuat terobosan dan mengalahkan Dave, bukankah mereka yang mengejeknya akan mati secara mengenaskan? Tubuh Dave perlahan-lahan turun dari tengah udara dan mendarat di depan August. Sudah saya katakan, kamu tidak mungkin bisa lolos, salah satu di antara kita harus mati. Dave menatap August dan berkata dengan nada dingin. Bagaimana mungkin kamu bisa mematalikan ruang hampa? August mengerutkan keningnya dengan pandangan penuh kepanikan. Bukan hanya ruang hampa yang saya patahkan, saya juga akan mematahkan kepalamu. Selesai berkata, Dave melancarkan sebuah tendangan kemudian diikuti ayunan tinju yang keras dan tak tertandingi. Di atas tinjunya terlihat cahaya keemasan yang bersinar membawa kekuatan yang menghancurkan hingga seluruh alam semesta ikut berubah warna. August sangat terkejut, di atas tubuhnya muncul sebuah cahaya hitam yang mencoba menghadang serangan Dave. Bam! Tetapi tidak ada gunanya, cahaya hitam dari tubuh August seketika diserang sampai hancur kemudian seluruh tubuhnya ikut terlempar keluar. August yang berada di tengah udara memuntahkan darah segar, ekspresi wajahnya sangat mengerikan. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini menjadi bersemangat dan mulai bersorak dengan keras. Hajar dia sampai mati, hajar August sampai mati. Semangat, tidak boleh membiarkan August tetap hidup. Dia harus dibunuh dengan 1000 goresan pisau. Banyak orang mulai bersorak memberi semangat kepada Dave, dan suara bulat menyangkal August. Pandangan Thomas penuh penghinaan mendengar teriakan orang-orang ini, mereka adalah sekelompok manusia yang tidak punya pendirian, siapa yang lebih kuat, maka mereka akan mendukungnya. August sangat marah mendengar suara teriakan orang banyak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang Dave menoleh ke arah kerumunan orang, semua yang duduk di sini adalah orang-orang dari komunitas bela diri Kota Gama, sudah mencakup hampir semua klan dan keluarga seni bela diri. Saya mau membunuhnya atau tidak, apa hubungannya dengan kalian? Jangan dikira dengan bersorak saya akan melupakan bagaimana kalian memperlakukan saya sebelumnya. Raut wajah Dave sedingin es dan nada bicaranya terasa berat. Dengan sepatah kata, semua orang di dunia bela diri itu dibuat terdiam, ekspresi mereka menjadi canggung. Hahaha, mereka semua adalah sekelompok manusia yang tidak punya pendirian. Dunia bela diri Kota Gama menjadi sangat menyedihkan memiliki orang-orang seperti ini. Dave, kamu adalah seorang pria sejati, keluarkan seluruh kemampuanmu dan lawan saya sampai titik darah penghabisan. August menyeka bekas darah di sudut mulutnya, roh spiritual dalam tubuhnya perlahan-lahan menampilkan wujudnya, sebuah kabut hitam menyelimuti seluruh tubuh August. Melawanmu sampai titik darah penghabisan? Dave menyeringai, kamu masih belum layak. Selesai berkata, bayangan tubuh Dave seketika berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan dalam sekejap sudah muncul di hadapan August. Bam! Kali ini dia melancarkan sebuah pukulan tinju yang kekuatannya menggemparkan langit dan bumi, langsung menghantam ke dada August, menyebabkan dada August menekuk ke dalam dan seluruh jabunya mulai terpelintir. Dave ini jauh lebih kuat dari perkiraan saya sudah berpikir terlalu berlebihan. Tuan Graham menatap ke atas arena, lalu perlahan-lahan bangkit dan pergi meninggalkan tempat itu. Dia merasa dirinya telah melakukan perjalanan yang berlebihan, seharusnya dia mempercayai Dave dan yakin Dave bisa menang. Ah! August meraung, tidak tahu bagaimana cara melampiaskan kemarahannya. Dia baru menyadari, berada di hadapan Dave dirinya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Kesadaran akan kenyataan ini, yang terjadi secara tiba-tiba sangat sulit diterima oleh August. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Suara parau dalam benak August terus mengingatkan, kita masih mempunyai kesempatan. Selesai suara parau itu berbicara secara mengejutkan tampak bayangan hitain meronta-ronta keluar dari tubuh August. Seperti sedang memisahkan diri, setiap sosok yang meronta keluar membawa aura yang kuat dan tidak terbatas. August sampai tercengang memandang bayangan yang terus bermunculan dari tubuhnya. Dia juga tidak mengerti, apa gerangan semua ini. Bab 1618, berpadu dengan sempurna. Ini semua adalah roh gentayangan yang kekuatannya telah kamu serap, sekarang dengarkan apa yang saya katakan, serang. Suara para itu mendesak August untuk menyerang Dave. August meraung marahi, diikuti bayangan tubuhnya ikut bergerak dan terus-menerus berubah wujud sambil bergeser mendekati Dave. Begitu August bergerak, bayangan hitam pun ikut bergerak pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuh August menyatu dengan bayangan hitam, dan sama sekali tidak bisa dikenali lagi. Aura kekuatan terus meningkat setiap bayangan hitam bisa menambah satu bagian tenaga serangan August. Dengan cepat sebuah kekuatan besar meletus saat hayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan akhirnya menyatu ke dalam tubuh August. Dave tenang-tenang saja menatap serangan yang dilancarkan August.
Wajahnya tanpa ekspresi, hanya berdiri di sana dalam keheningan. Ketika August sampai di depannya, Dev baru mengepalkan tinju, di bawah kilatan cahaya keemasan, sebuah serangan tinju dihantamkan keluar. Karena Dev tahu di hadapan kekuatan absolut, semua trik yang mencolok adalah ilusi belaka. Serangan tinju yang dilantamkan keluar, memunculkan cahaya keemasan di seluruh arena, sebuah kekuatan yang dapat menelan sungai dan gunung langsung membanjiri seluruh arena bela diri. Bahkan pegunungan yang berada tidak jauh dari sana juga ikut bergetar dan mengeluarkan suara-suara ans karena pengaruh kekuatan besar ini. Alis August berkerut kencang saat merasakan bahaya yang semakin mendekat. Hati August dipenuhi rasa takut, dan rasa takut ini membuatnya tidak dapat mengerahkan tenaganya yang mendominasi. Nyali August telah dikandaskan oleh serangan Dev. Sampah. Suara parau itu mendengus dingin dengan nada menghina. Dia dapat merasakan ketakutan August berasal dari hatinya yang paling dalam. Dengan teriakan dari roh spiritual, hayangan hitam yang berkumpul dalam tubuh August kembali muncul dan mengepung Dev dengan ketat. Sekarang August baru menyadari, sebenarnya yang menyerang bukan dirinya, dia hanya dijadikan sebagai umpan. Tinju Dev menghantam tubuh August dengan keras hingga tubuhnya robek dan darah segar menyembur keluar. Dan pada saat bersamaan, Dev juga dikerubuti oleh bayangan hitam yang tak terhingga jumlahnya, seperti sejuta hantu yang menanti ingin melahap tubuhnya. August terkapar di atas tanah dan sulit untuk berdiri tegak, hatinya penuh dengan kemarahan. Namun melihat Dev terjebak oleh bayangan hitam, membuat kemarahannya sedikit mereda. August tidak pernah menyangka dia akan dikhianati oleh roh spiritual dalam dirinya. Kamu tidak perlu marah, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian saya dapat memberinya kepadamu, juga dapat memberinya kepada orang lain, sekarang cepat pergi bunuh Dev. Suara parau itu berkata dengan pelan. August bangkit dan menyapu pandangannya ke sekeliling, semua orang merasakan tatapan August yang tajam segera menundukkan kepala mereka. Akhirnya tatapan August tertuju pada para ahli dari keluarga King yang terlihat gelisah. Kalian kemari. August memerintah beberapa orang itu. Beberapa ahli keluarga King berjalan menghampiri dengan hati-hati. Tuan muda, apa perintah Anda? Mereka bertanya. Pinjar kekuatan kalian untuk sementara. Selesai berkata, telapak tangan August memancarkan beberapa baris cahaya hitam langsung menghantar ke tubuh para ahli dari keluarga King. Dengan panduan cahaya hitam, energi dari tubuh para ahli keluarga King terus melonjak keluar dan masuk ke tubuh August. Mereka sedang meronta dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Dalam waktu hitungan detik, beberapa ahli dari keluarga King telah berubah menjadi mayat kering. August juga merasakan kelegaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kali ini, biarkan kita berpadu dengan sempurna. Suara parau itu berkata dengan pelan, kemudian August mulai merasakan energi di dalam dirinya terus menanjak naik. Perlahan-lahan muncul sebuah bayangan hitam yang sangat besar di belakang August. Semua orang sangat terkejut melihat pemandangan yang menakjubkan ini, di mana terlihat sebuah bayangan hitam menggantung di belakang August sambil memegang kuas Hosu. Ini pertama kalinya mereka melihat seperti apa rupa roh spiritual. August tidak menyadari perubahan di belakang tubuhnya, melainkan terus menyerang dengan tamparan ganas, telapak tangan surgawi langsung muncul di udara dan gelombang aura yang menakutkan datang secara bertubi-tubi. Bab 1619, melawan sekuat tenaga. Tamparan itu langsung mengarah ke tubuh Dev yang kini sedang terjebak. Dev sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Apa kamu benar-benar mengira dapat menjebak saya dengan cara seperti ini? Setelah terdengar suara tertawa dingin, cahaya keemasan muncul dari tubuh Dev, diikuti oleh seberkas cahaya suci dan murni menembus ke atas langit. Bayangan-bayangan hitam yang menjebak Dev langsung dihancurkan oleh cahaya ini. Sedangkan Dev hanya menamparkan telapak tangannya dengan ringan, langsung menghancurkan telapak tangan surgawi milik August. Ternyata roh spiritual yang berada di dalam dirimu, adalah seekor siluman sesat. Dev memandang bayangan hitam di belakang August dan berkata dengan nada dingin. Wajah August tampak muram, ternyata Dev hanya pura-pura terjebak, sehingga kegembiraan. Dia hanya sia-sia belaka. Sekarang seluruh kekuatan August telah dikerahkan tetapi tetap tidak mampu menghadapi Dev. Dia bahkan telah menyatu sempurna dengan roh spiritualnya, tetap saja tidak berdaya terhadap Dev. August tidak mengerti mengapa Dev bisa begitu kuat, mengapa dia bisa mengalahkannya di setiap kesempatan. August tampak muram, dan raut wajah roh spiritual yang berada di belakangnya tampak lebih muram lagi. Alasan paling utama dia berpadu sempurna dengan August agar bisa membunuh Dev. Tetapi tidak disangka ternyata Dev pura-pura terjebak. Setelah roh spiritual berpadu sempurna dengan tubuh August, sekarang mereka sehidup semati. Jika tubuh August mati, maka roh spiritualnya juga akan tercerai-berai. Setelah hidup ribuan tahun dan memimpikannya kelahiran kembali, mana mungkin roh spiritual ini dapat menerima keadaannya yang bakal tercerai-berai. Saya tidak mengizinkan terjadi kekalahan. August berteriak, tetapi suara yang terdengar adalah suara yang parau dan serak seperti suara orang tua.
Dev tahu ini adalah suara roh spiritual. Dengan cepat terlihat roh spiritual mengibaskan Rus Hosu di tangannya. Sebuah lubang besar berwarna hitam muncul di atas kepala mereka. Lubang besar ini mempunyai tenaga hisap yang tidak terbatas. Dia bermaksud menghisap Dev ke dalamnya. Bersamaan dengan kemunculan lubang hitam tersebut, gelombang energi yang membuat hati dan jiwa manusia bergetar, ikut menyebar dengan luas dan semua orang menjadi tegang. Segala makhluk dilahirkan, segala mak akan binasa, segala makhluk memiliki tempatnya masing-masing. August terus mengucapkan mantra, sementara energi yang memancar dari lubang hitam ini semakin lama semakin merakuskan. Dev menengadah dan menatap lubang hitam itu, dari wajahnya terlihat secerca perasaan berat. Apakah ini upayamu untuk menim saya pergi? Sepasang mata Dev mengapat, tetapi saya bisa menembus ruang hampa. Tubuh Dev melompat ke atas dan langsung menuju ke dalam lubang hitam. Saat dia melompat, cahaya keemasan yang tidak berujung memancar dari tubuh Dev. Tinju cahaya suci. Seharis demi sebaris cahaya suci berwarna putih, terus mengalir ke arah lubang hitam. Tinju cahaya Sut adalah sebuah seni bela diri kuno, yang diwariskan kepada Dev Oak iblis tua yang hidup ribuan tahun yang lalu. Misteri yang terselubung di dalamnya tentu saja sulit diselami. Dev Fendin masih belum sepenuhnya memahami misteri tinju cahaya suci. Sebaris demi sebaris cahaya suci ditelan oleh lubang hitam. Hahaha, tidak ada gunanya. Ini adalah panggilan dari neraka, tidak ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Roh spiritual tertawa terbahak-bahak. Dev tidak berkuara, tetapi terus melancarkan serangan tinju ke dalam lubang hitam. Webana demi sebar cahaya suci menghilang di dalam lubang hitam. Tidak lama kemudian, langit dan bumi ikut berguncang, diikuti seluruh lang semula bertabah bentuk menjadi terpelintir, seperti ditarik dengan keras. Bam! Seberkas cahaya putih menyembur keluar dari dalam lubang hitam, cabanain letih dahsyat dari cahaya matahari. Dalam sekejap lubang hitam pun menghilang tanpa jejak di bawah pancaran cahaya putih yang dahsyat ini. Cahaya itu pelan-pelan memudar dan langit pun kembali ke bentuk aslinya. August tercengang. Begitu pula roh spiritual di belakang August juga tercengang. Begini saja. Dev tersenyum dingin. Selesai berkata, tubuh Dev melompat ke atas, diikuti sebuah kekuatan spiritual berwarna emas. Menghantai ke arah August. Ram. Pukulan ini, langsung membuat August memuntahkan darah segar dari mulutnya, dan roh spiritual yang berada di belakang tubuhnya, juga ikut goyah dan berubah menjadi gelap. Bertarunglah sekuat tenaga, kamu dan saya sudah tidak bisa melarikan diri. Roh spiritual itu berkata kepada August dengan pasrah. Bab 1620, Keluarga King, saya datang. August sangat putus asa mendengar kata-kata roh spiritual, yang diandalkan olehnya selama ini adalah roh spiritual dalam dirinya ini, kini bahkan roh spiritual juga sudah berkata seperti itu. Kalau begini bukankah mereka akan segera mati? August tidak ingin mati, dia baru saja berhasil menerolios Grandmaster Guru dan belum pun menikmati perasaan senang karena dikagumi banyak orang. Dev, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. August putus asa, benar-benar putus asa. Dia tidak ingin mati, dan tidak ingin bertarung lagi. Dia hanya berharap Dev mau mengampuninya. Kali ini, roh spiritual di dalam diri August mulai gelisah. August benar-benar sudah putus asa sekarang, dia sudah tidak memiliki harapan lagi. Roh spiritual menyesal sekarang karena telah mengikuti August sampai pada titik perpaduan sempurna. Mereka berdua sudah sehidup semati sekarang, keruntuhan August membuat roh spiritual menjadi pasif. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Roh spiritual meraung keras. Tetapi August seolah-olah tidak mendengar suaranya, dia tidak peduli sama sekali melainkan terus-menerus memohon ampun kepada Dev. Dev, saya tahu siapa kamu, saya adalah saudara laki-lakimu, kamu tidak boleh membunuh saya, kita masih satu keluarga. August mencoba memainkan kartu sentimental dengan Dev, dia bersedia melakukan apa saja asalkan dapat tetap hidup. Tutup mulut, saya tidak mempunyai saudara sepertimu. Dev tidak mau mendengarkan perkataan August lagi, semakin banyak August berbicara, semakin besar kemarahan yang timbul dalam diri Dev. Ibu kandungnya telah dikurang selama 20 tahun lebih, sekarang August masih berani mengatakan mereka adalah satu keluarga. Wajah Dev terlihat dingin, dia melangkah pelan menghampiri August dengan cahaya keemasan yang terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Terdengar suara bam, August sudah berlutut di hadapan Dev. Di bawah kesaksian orang-orang dari komunitas bela diri, ternyata dia benar-benar berlutut di hadapan Dev. Saat ini, August benar-benar telah hancur. Hahaha, benar-benar tidak disangka, rupanya August ini adalah seorang pengecut. Beberapa waktu lalu, bukankah dia sangat sombong? Dia ingin menjadi orang nomor satu di dunia bela diri, dan ternyata dia bertekuk lutut sekarang. Dia hanya seorang pria yang gagah di luar saja, tetapi sebenarnya tidak berguna. Melihat August berlutut, banyak orang mulai mengejek dengan suara keras. Sampah, benar-benar manusia tidak berguna, mengapa dulu saya bisa memilih tubuh fisikmu ini? Roh spiritual mengumpat dengan marah,
kemudian sebuah kesadaran spiritual langsung menerobos masuk ke dalam otak August. Roh spiritual ingin mengambil kendali penuh atas tubuh fisik August, kalau tidak mereka pasti akan mati. Tepat ketika Dave mendekati August, selah aura dingin yang menyeramkan tiba-tiba muncul dari tubuh August. Kemudian August yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba menyerang Dave sambil mengeluarkan raungan keras. Meskipun Dave sudah ada persiapan, dia tetap terpental mundur beberapa langkah ke belakang. Sekarang tubuh fisik Dave sudah begitu kuat, jadi meskipun August menyerang dengan tiba-tiba, juga tidak akan bisa melukai Dave sama sekali. Meskipun sekarang August dikendalikan oleh roh spiritual, tetapi kekuatan roh spiritualnya juga telah menurun drastis, bahkan tidak sekuat tenaga yang dipancarkan August sendiri. Hanya saja roh spiritual ini tidak ingin menerima nasib tanpa berbuat apa-apa, karena dia tahu meskipun telah berlutut kepada Dave, mereka tetap tidak akan lolos dari kematian. Dengan cahaya keemasan tergenggam di tangannya, Dave menghantamkan pukulan keras ke dada August. Seketika dada August berlubang dan sebuah bayang lu hitam dipaksa keluar dari tubuh August. Bayangan hitam itu jatuh di atas tanah, dia seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi malah diserang Dave sampai jiwanya terlempar keluar dan tercerai-berai. Tanpa roh spiritual, August mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya, sewaktu melihat lubang berdarah di dadanya, mata August dipenuhi dengan kengerian. "Tolong, ampuni saya, ampuni saya." August menangis, dengan wajah penuh permohonan. "Saya tidak mungkin mengampunimu, bukan hanya kamu, saya juga tidak akan mengampuni setiap orang dari keluarga King." Selesai berkata Dave menghantarkan tinju kerasnya ke atas kepala August. Dalam sekejap, kepala August hancur berkeping-keping dan energi tubuhnya pelan-pelan terkuras habis, sampai akhirnya tidak bersisa lagi. Melihat August yang sudah mati, hati Dave tidak merasakan kegembiraan sedikit pun atas kemenangannya. Dave berjalan perlahan-lahan menuruni arena bela diri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. "Keluarga King, saya datang." Tatapan mata Dave memancarkan kilatan dingin. Bersambung.